Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidash syuhur wa anzala al-Qur'an kama anzala fihi at-Taurata wal Injila waz Zabur. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil mursalin imamil muttaqin Muhammad bin Abdillah la nabiyya ba'da wa ala alihi washabihil a'immatil budur amma ba'du. Bapak Wakil Bupati Bulukumba kita sama muliakan, Ketua KKB Pusat kita sama muliakan, Ketua DMI Kecamatan Herlang, Ibu Profesor sebagai Dewan Pakar di KKB kita sama muliakan, para asatidz, tokoh masyarakat, staf dan ramil Polsek beserta seluruh jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh yang hadir tanpa kecuali semuanya saya hormati, saya muliakan. Bukan hanya 20 tahun baru saya datang di Herlang, mungkin sekitar 30-an tahun barangkali. Kalau Herlang. Tapi di Masjid Al-Markaz Al-Islami saya khutbah lebaran kemarin, Idul Fitri. Awalnya si Andi Armayadi yang undang saya di lapangan tapi tidak dikasih izin, sehingga saya khatib di Al-Markaz Al-Islami. Tapi saya lebaran di Indonesia baru 3-4 tahun barangkali. Biasanya saya Ramadan di Mekah. Saya bolak-balik Saudi sudah malah 25 tahun lebih, Pak Andi. Bahkan pernah saya hanya 2 hari di Mekah, balik lagi ke Makassar. Makanya saya sedih melihat tayangan di televisi karena saya tidak hadir di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram di Mekah kalau 10 terakhir Ramadan sesak masjid, ini sebelum corona. Sesak masjid, susah cari tempat di dalam masjid. Tarawihnya 20 rakaat tambah 13 rakaat. Berarti tallu rakaat. Itu kurang lebih 4 jam baru rangkum. Ya Allah ya Rabb. Berdiri bulu saya kalau saya lihat di televisi karena rasanya jiwa di situ. Kalau Idul Kurban hampir saya tidak pernah di Indonesia sudah sekian tahun karena pasti hajian. Hadir di Padang Arafah wukuf. Tapi ini juga sudah 2 tahun. Kalau ini kecil kemungkinan haji Pak ini tahun. Kalau tidak haji berarti sudah 2 tahun saya tidak hadir di Padang Arafah. Ya Allah ya Rabb. Saya selamanya ada di Padang Arafah ketika wukuf. Sekarang ada di Herlang. Alhamdulillah berjumpa dengan Pak Wakil Bupati dan semuanya. Tema yang terpajang di dinding saya lihat, dengan Ramadan hidup semakin rendah hati. Betul. Karena buat apa ada Ramadan sesudah Ramadan lalu bukan rendah hati tapi bertambah kesombongan. Apa yang mau disombongkan? Jabatan esok lusa pasti pensiun. Cocok jian juga Bapak. Ibu cocok ji pasti pensiun. Pasti pensiun. Maka jangan sombong karena pangkat, karena esok atau lusa pasti pensiun. Jangan menepuk dada gara-gara kekayaan. Kasanna loena jaina, orang kaya di luar. Bapak punya mobil 1, orang 2 mobilnya Pak, nak kalah ki. Bapak punya 2 mobil, orang 3 mobilnya, nak kalah makiseng.
Tallu otota nakalain jaki pabalu otoa. Jadi apa yang mau disombongkan? Kejagoan, kekuatan. Jangan angku, masih jago karena belum seteruk. Tapi kalau sudah seteruk, mana mau jago? Ayo rendah hati. Ibu-ibu di belakang yang cantik-cantik, ya masih cantik 40 tahun ke bawah. Tunggu tanggal mainnya. Unnatan lumami giginta, rua goyang serero talakka, biar pakai kawat gigi. Atanja film kartun makin. Betul enggak kira-kira? Jadi apa yang mau disombongkan? Sudah Ramadan itu tema, rendah hatilah. Roda ban itu bundar. Mungkin giliran Bapak sekarang di atas, lusa di bawah. Tangan juga begitu kalau kita jalan, kanan di depan. Tapi sebentar dia mundur, kiri lagi di depan. Jangan ada yang sombong. Pandi Gusti sudah pensiun. Tuh sudah pensiun Pandi Gusti. Tapi semakin muda di Gusti saya lihat. Saya masih ingat dulu saya SD, beliau masih hebat main sepak bola. Tapi tetap beliau tawadu, merasa rendah hati. Masya Allah. Esok atau lusa ketika sakratul maut muncul, ajal tiba. Malaikat Israel, malakul maut tidak pernah pilih kasih. Tidak peduli apakah orang kaya atau miskin, pejabat atau rakyat, jenderal atau kopral, rajin sholat atau sering teler. Kalau sampai saatnya mesti berangkat berbaring di liang lahat alam kubur. Apa yang mau disombongkan? Barangkali kita berada di sana hanya 3 hari 3 malam. Mata yang indah ini meleleh dengan sendirinya. Daging pipi runtuh, kedua bibir berpisah dengan gigi, lutut berpisah dengan paha, perut menggembung jadi santapan cacing tanah, lubang hidung dan tenggorokan keluar darah dan nanah. Mau sombong apa? Mau sombong apaan? Ya Allah ya Rabb. Ya tabaul mayyita salasa. Ada 3 yang mengantar mayat itu ketika dibawa ke kuburnya. Fayarji usnani, 2 yang kembali. Wa yabqa wahid, tinggal 1 yang menyertainya. Apa yang 3 itu? Diantar disertai oleh ahluhu, keluarganya. Ponakan, sampusi kalinna, om tante, sahabat andai tolan pada ikut. Mingkam mustim monoki, mustim moteriki. Apalagi ahluhu yang pertama, kemudian wa maluhu, hartanya juga ikut ngantar, mobilnya, motornya ikut ngantar, tapi mobilnya yang bagus tidak di situ dinaikkan. Mobilnya Alphard, Rubicon, Hummer, kata orang jangan di situ dinaikkan. Ambilkan ambulans ber-AC. Mana ambulans ber-AC? Talana kasiamu. Ini yang ngantar. Kemudian amaluhu, amal perbuatannya, maksudnya pahalanya. Keluarga pulang, harta pulang. Yang menyertai adalah hasil dari pahalanya. Hasil amal namanya pahala. Kalau perbuatan itu amalun, bahasa Arab. Amalun, perbuatan. Hasil daripada perbuatan namanya pahala. Pandi Gusti waktu masih aktif itu namanya beramal di kecamatan. Pensiun, putus amalnya di kecamatan. Tapi gaji pensiun masih diterima, itu namanya pahala. Subhanallah. Ramadan mendidik kita supaya kita bisa berbagi. Maka cocok seperti tadi, bagi-bagi. Pandi badi, kumpulkan baru bagi-bagi.
Ya Allah ya Rabb. Ramadan ini, ayo hitung zakatnya. Kalau zakat fitrah mesti di Ramadan. Tapi zakat harta biar di luar Ramadan. Zakat fitrah mutlak Ramadan. Zakat fitrah bermakna zakat jiwa. Jadi semua yang punya jiwa mesti zakat. Ibarat lapas amito muko. Tadi lahir sebelum maghrib. Wajib dikeluarkan zakat. Kenapa? Dia mendapatkan Ramadan. Meskipun hanya 1-2 menit. Tapi kalau meninggal sebelum selesai Ramadan, besok Lebaran, meninggal tadi sebelum buka puasa, ini tidak wajib zakat fitrah. Bagaimana kalau sudah terlanjur dikeluarkan? Kalau terlanjur dikeluarin, lalu keluarganya dia minta dikembalikan, wajib dikembalikan. Makanya panitia penerima zakat, tulis sekiarenna, tulis namanya semua yang mengeluarkan zakat. Kenapa ditulis? Siapa tahu meninggal dan ada keluarganya minta dikembalikan. Minta taliwa-liwa na tentu gilina. Nah kada pamoter lagi pamono kintu saka na bapakku. Siapa namanya? Nah kana kuran dan taganna bin senjata dan tembak. Mesti dibawa dari pembukuan. Betul ada. Alim motere seke. Bukan lagi zakat, seke. Kenapa? Angapa senupa lagi? Itu yang dibutuhkan orang yang sudah meninggal itu adalah sedekah. Inna sodakota la tutfiu an ahliha harral kuburi. Sesungguhnya sedekah itu memadamkan panasnya kuburan. Masya Allah. Makanya ingat-ingat orang tuanya di Ramadan ini. Yang sudah meninggal, ingat orang tuanya, kirim buka puasa ke masjid, niatkan pahalanya. Ya Allah, pahala buka puasa ini untuk mamaku almarhumah Anu binti Anu. Ya Allah, pahala buka puasa ini untuk bapakku almarhum Anu bin Anu. Kenapa? Bisa seperti ini anak berkat doa mama. Pak Wakil Bupati bisa jadi begitu. Doa mama Pak Wakil Bupati itu mesti diyakini. Biar tidak mau semua orang Bulukumba. Kalau Allah mau karena berkat doa mama itu yang jadi. Maka jadilah Bupati Andi Edi Manap. Kenapa? Karena bagian dari doa orang tua. Mungkin dulu-dulu doa. Angkatlah derajatnya anak cucuku. Maka mesti diingat orang tua. Sehingga saya jujur, seandainya saya diminta pendapat, setuju ke Amirul Amri tidak mudik, saya bilang tidak setuju, mesti mudik. Kalau dia khawatirkan virus, Pak Dobol kenjo masker ke paganda kita lu. Karena kalau orang pulang kampung, lalu dipeluk sama mamanya, dicium ubung-ubungnya, lalu mama ngomong, salamat kona. Itu penolak balak dunia akhirat. Tapi saya juga mesti taat sama pemerintah. Makanya saya bilang seandainya ditanya saya. Kan gitu. Ya Allah ya Rabb. Ini gara-gara corona Pak, banyak sekali orang susah tersenyum. Napas samami. Bagaimana mau meningkat imun punah? Tidak ada uang. Tidak ada oe. Ya Allah ya Rabb. Pandrak ekonominya, pandrak pendidikan. Iya pendidikan Pak. Saya tidak tahu di Herlang, tapi di Makassar kan sudah 1 tahun lebih tidak tatap muka. Orang belajar lewat handphone, daring. Yang sekolah mamanya bukan ini anak. Karena mamanya di sampingnya anaknya. Anaknya tidak bisa paham. Emosi ibunya diambil itu handphone. Nampak na tetekan ulun anak tolo-tolo mentongan persis bapak. Nah. Abis remse. Ya Allah ya Rabb. Dulu kalau kita ketemu langsung salaman. Karena mengamalkan hadis belum dilepaskan tangan, dosa keduanya sudah lepas. Tapi sekarang tidak bisa karena kondisi mengendaki. Makanya kalau ketemu bukan salaman, singkul kah? Apa kareba?
Dulu yang pakai cadar hanya perempuan. Sekarang mana di badik pakai tomi cadar. Karena kondisi, mau apa lagi? Semua mazhab kalau kita mau salat dia bilang sawu sufufakum, luruskan dan rapatkan saf. Semua mazhab, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanbal, Abu Hanifah lurus rapat. Tapi tidak berlaku sekarang mazhab keempat itu. Yang dipakai mazhab dalam sholat adalah mazhab corona. Lurus dan jarangkan. Mau apa lagi kondisinya yang mengendaki? Tidak bisa. Makanya saya bilang, itu orang-orang yang sholat yang selalu cari-cari kaki. Si balasimi boya bangkeng kalau di Masjid Al-Markas Makassar. Karena 1,5 meter belana. Nah, boya mau ke bangkeng. Kiri kanan, tidak bisa Pak. Ya Allah. Dulu kalau ada orang bersing, acing, orang bilang, salamakko la bumuruknu. Alhamdulillah. Sekarang acing, innalillah, corona makuntuk apa. Kondisi mengenai. Nah sekarang pertanyaan muncul, kenapa sampai begitu? Hadis menjawab, sudah terlalu banyak kedurhakaan yang dilakukan anak cucunya Adam. Apa model kedurhakaan? Hadis menjawab, ada dua yang sangat mendasar. Satu, merajalela perselingkuhan di mana-mana. Yang kedua, merajalela riba, apa mana doe, pas solon doe, rentenir. Ini dua yang sangat mendasari. Silakan teliti secara pembuktian ilmiah, benar apa enggak? Orang mau nikahan, calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan dibawa ke studio foto studio. Ini pasti raka memang minampa ni foto, prak. Saya retat tiling kiri, saya retat tiling kanan. Foto apa namanya Bu? Foto sifat tiling. Baru ditulis di bawah, mohon doa restu akan menikah. Apa penuraka kina nampak ku akan menikah. Itu perselingkuhan kan? Undangan 1,5 meter lah bakna. Mana batu eja kulen tama. Kalau dibuka isi undangan berisi kaligrafi ayat-ayat suci Al-Quran. Surah Ar-Rum ayat 26. Surah An-Nisa ayat 1 sampai sekian. Di kaligrafi menambah kedurhakaan. Kenapa? Karena sebentar ini isi Quran berserakan di mana-mana. Quran itu nahnu nazzalnal Qur'ana Arabiyan, bahasa Arab, berarti Quran. Berserakan di jalanan, diinjak sepeda, motor, mobil, dibuang di tong sampah bersama tikus mati. Ya Allah. Padahal Sayyidina Hamzah, pamannya Rasulullah di perang Uhud, hanya kalimat Allahu di bendera dia tinggikan sampai kena sabitan pedang tangannya. Terpotong tangan ini, jatuh. Dia ganti cepat dengan tangan kirinya. Dia ajukan lagi, kena lagi pedang, terpotong kakinya. Nah kalepe tianna banderai, dia selip di kakinya. Kena lagi sabitan pedang, terpotong kaki kanan. Dia gantikan kaki kiri. Kaki kiri pun terpotong. Dia gigit tiangnya bendera supaya tidak bersentuhan dengan tanah. Karena ada kalimat Allahu. Sementara orang dia sengaja cetak di undangan, berserakan di jalanan. Orang kurang sadar. Nampak di sudut-sudut na undangan, di sudut-sudut na. Anjore menitulisi. Dihibur elekton rapa-rapaya. Mengundang balak Pak, mengundang balak. Jadi satu yang mengundang balak ini, perselingkuhan merajalela di mana-mana. Yang kedua yang mengundang balak yang sangat mendasar, rentenir, apa solondoe, mapamana dui, saresangin randoe nu serejuta nakanane, mingka punna nu pamono ki nu pamoter ki musti 2 juta. Angapa sen 2 juta nakam tos sengkada anga, tahu amana tahu doe amana doe. Iya menjadi karena riba komandan. Riba itu. Tapi akalnya bilang, ngapa sen riba nak masih ngerok jagi. Saya mau, dia juga mau. Bahkan baku tawar. Saya untung, dia juga tidak rugi. Oh gitu caranya memahami. Kalau istilah tidak ada yang rugi, untung sama untung, berarti pelacur juga halal.
Kenapa? Kan si Tawarri mau sama mau. Siapa si Patang? Talum bilangan sabu. Orang bilangan mau di nak ada talakurami kalau pak kalian. Contoh aja. Apa berani menghalalkan? Tidak ada yang rugi. Tidak ada yang rugi, Pak. Jadi al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu sudah jelas, haram itu sudah jelas. Jangan di kotak-kotak lagi. Bisa itu tadi pinjam duitnya 1 juta ini. Bismillah pakai barakah. Ternyata dia pulangkan 2 juta. Tarima halal lagi. Kenapa halal? Karena tidak ada cerita di awal. Tapi kalau ada cerita di awal, laku sara joko 2 juta mingka. Punna motor lagi, punna mono ki mesti 2 juta. Riba yang jauh. Sebab tidak ada barang. Kalau ada barang lain lagi ceritanya. Karena wahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Dihalalkan jual beli, diharamkan riba. Nah sekarang, ini yang 2 sangat mendasar mengundang balak. Mana zalal bala illa bidzunub. Allah tidak menurunkan balak kecuali karena dosa-dosa yang terlalu banyak. Wa ma rufi'at illa bitaubah, dan Allah tidak mengangkat itu kecuali taubah. Bulan Ramadan ini adalah bulan pengampunan kalau tobat. Tadi subuh saya ceramah di Makassar. Saya bilang, Ramadan ini jadikan momen untuk bertobat. Ramadan bulan pengampunan kalau tobat. Tapi kalau tidak tobat, makanya nanti malam, tengah malam, siapa tahu belum pernah melakukan selama Ramadan, ayo bangunlah meskipun 2 rakaat. Dia bilang, saya kan sudah witir Ustadz. Emangnya kenapa kalau sudah witir? Dia bilang, witir kan artinya penutup. Salah sendiri. Siapa suruh menerjemahkan witir artinya penutup? Tidak ada kitab kamus bahasa Arab menerjemahkan witir artinya penutup. Tidak ada. Witir itu bahasa Arab witran. Witran artinya ganjil. Maksudnya sholat sunat ganjil. Sholat sunat ganjil itu sebaiknya dijadikan penutup. Tapi bukan berarti harus jadi penutup. Bukan harus. Paham dah kira-kira? Dia bilang kalau saya sudah tarawih 8 rakaat. Terus witir 3. Berarti sudah 11. Kalau saya salat lagi kan bertambah dari 11. Emangnya kenapa kalau bertambah? Dia bilang ada hadis. Qalat Aisyah tuh berkata Aisyah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazidu fi Ramadan wa fi ghairihi illa 11 rakaatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lebih salatnya di dalam Ramadan dan di luar Ramadan kecuali 11 rakaat. Salat apa? Perlu didiskusikan. Karena ini hadis tidak mungkin orang Saudi tidak ngerti. Tidak mungkin. Saya saja ngerti. Memang kalau kita tengok tarawihnya Rasul dalam hadis, itu Rasul tarawih 4 rakaat baru salam. 4 salam, 4 salam ditambah 3. Berapa rakaat, Bu? 11. Tapi Rasul tidak berkata ikuti saya. Rasul berkata ikuti sahabatku masna 2-2. Dia tidak berkata ikuti saya. Jadi tidak semua itu perilaku Rasul mesti jadi ikutan. Udah. Kenapa? Seakan-akan Rasul paham, kalian tidak sanggup. Berkata Aisyah, awal Rasulullah sholat, saya awal tidur. Tengah malam aku terbangun. Rupanya Rasulullah baru ruku rakaat pertama. Karena surah yang dibaca sesudah Fatihah adalah suratul Baqarah. Alif Lam Mim sayaqulu tilka, 1 rakaat. Ngapain? Contoh mianjo. Kita tidak sanggup, kata Rasul, ikuti itu sahabatku 2-2. Itu yang dipraktekkan tadi 2-2. Di Masjidil Haram di Mekah 2-2. Tambah 13, 2-2, 2 rakaat sampai 20, tambah lagi 13. Berarti 33. Kurang lebih 4 jam, Pak, baru rangkum. Tapi nikmat sholatnya. Karena masjid besar, kipas angin bagus, AC-nya dingin, suara imam cakep, Ka'bah di depan mata. Apa tidak nangis kira-kira?
Kita sebagian masjid sumpah, kipas angin macet, AC-nya tidak ada. Anak-anak rewel, ideng imam taroko, sendal terancam. Gimana mau khusyuk di Masjidil Haram di Mekah, subhanallah, Ka'bah di situ. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Sampai akhirnya. Jadi enak memang perasaan sholat. Makanya salah satu tugas DMI Pak Andi Bahdi, bagus kalau didata seperti itu. Masjid-masjid di Sulawesi Selatan, supaya kita subsidi juga bukan hanya sembako tapi imam. Ya, gimana mau nikmat tahu tak rokok imam, talu mami giginna ruwa goyang sedero talakka, nampai takbiratul ihram lana sama kilangger lagi. Allah ku apal, oh lala. Ya Allah ya Rabb. Kemarin saya ceramah di Sorong Nuzul Quran. Ada anak bagus suaranya dan makhrajnya. Saya bilang, oh bagus fasahamu. Saya muridnya Ustadz. Hah? Murid saya? Di mana? Saya bilang saya tinggal sama Ustadz. Menghafal Quran. Itu. Jadi nikmat juga tuh kalau banyak murid. Saya yang mana? Oh, kau yang lari dulu di. Baru dia ketawa. Saya bilang coba seandainya kau tidak lari, lebih bagus lagi hasilnya daripada sekarang. Tapi kau lari, tidak tahan mondok di pesantren. Mondok di pesantren itu memang mesti siap mental. Karena untuk merasakan manisnya ilmu, mesti siap merasakan pahitnya menuntut ilmu. Gitu. Mudah-mudahan Ramadan ini bisa mengikis sifat-sifat yang ada dalam hati, yang menyebabkan kita tidak rendah hati. Yang mengotori hati itu sifat dengki. Dengki itu tidak pernah senang melihat orang lain berhasil. Tidak pernah senang melihat wakil bupati jadi wakil bupati. Orang dengki itu. Udah selesai masalahnya. Sekarang tata ke depan Kabupaten Bulukumba. Apa yang kurang, tambah. Apa yang perlu benahi. Tidak usah lagi kenapa begini, kenapa. Tidak usah kenapa. Sudah selesai itu. Tutup buku itu. Sekarang apa yang mau dikomunikasikan dengan wakil bupati, dimusyawarahkan dengan bagus. Biar Kabupaten Bulukumba maju. Kan gitu. Yang mengotori hati sifat dengki, dendam, hasad, hasud, congkak, sombong, takabur. Itu yang mengotori hati. Apa pensucinya? Zikir. Zikir. Seperti Bapak itu, zikir-zikir terus dari tadi. Cocok itu, membersihkan hati. Zikir. Imam Ghazali Hujjatul Islam menawarkan, kalau hari Jumat zikir ya Allahu 1000 kali. Jangan kurang. Lebih boleh, kurang sebaiknya jangan. Ya Allahu, ya Allahu, ya Allahu, ya Allah. Hari Jumat. Hari Sabtu la ilaha illallah 1000 kali. Hari Senin, ya astagfirullah. Hari Ahad, ya Hayyu, ya Qayyum. Ya Hayyu, ya Qayyum. Hari apa lagi? Senin, la haula wala quwata illa billah. Dalam kitab Irsyadul Ibad, di sana diungkapkan kalimat la haula wala quwata illa billah bisa menghilangkan 99 kesusahan. Alisai bereng rekeng susata. Saya yakin tidak sampai 99. Kesusahan pertama, arisan tidak mau naik. Kesusahan kedua, abiri lapasa natalam mali pakai baju baru. Kesusahan ketiga, cicilan motor menunggak. Kesusahan keempat, anak pertama mau nikah, bapaknya juga berencana. Asli nama susah yanjo. Nah, obatnya la haula. Nah, itu Senin 1000. Hari Selasa selawat.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang mau baca Sayyidina, yang mau baca Allahumma salli ala Muhammad silakan. Yang tidak mau baca Sayyidina, dia baca Allahumma salli ala Muhammad, itu mengamalkan hadis. Yang baca Allahumma salli ala Sayyidina, itu mengamalkan ayat. Jadi Allahumma salli ala Muhammad betul, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad itu benar. Jadi ada betul, ada benar. Anggap pakai beser. Dia bilang tidak ada Sayyidina dalam hadis. Iya, karena itu ketawaduannya Rasul. Ditanya Rasul, seperti apa sih caraku berselawat kepadamu? Kata Rasul, engkau baca Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa Rasul tidak berkata engkau baca Allahumma salli ala Sayyid? Karena Rasul merasa rendah hati. Ya, karena Sayyid itu bermakna andi, opu, peta, karaing, daeng, puang, raden, kanjeng, sultan, dan semua yang semakna itu, itulah Sayyid. Jadi tidak mungkin Rasul berkata, engkau mesti memanggil saya opu, engkau harus memanggil saya karaing, karena Rasul merasa rendah hati. Saya mau ceramah di suatu tempat, didorongkan kertas, tabe Ustaz, tulis namanya. Saya tulis Amirul Amri. Udah, nih Amirul Amri, selesai. Alina top sama Pasilolongan. Yang satu bilang, di mana pernah sekolah itu di? Satu bilang, oh selesai S3, lulusan terbaik. Oh kalau begitu doktor. Nah tulis ini doktor. Tanya lagi satu, haji kira-kira itu? Kata yang satu, bolak-balik ke Tanah Suci karena ada travelnya. Oh kalau begitu haji. Tulis mesti. Di mana kerja? Dia bilang, dia pimpinan pondok pesantren. Oh kalau begitu kiai ini. Itu. Karena sekalipun saya tidak berkata saya kiai, cuma masyhur di masyarakat kalau pimpinan pesantren dijuluki kiai. Maka dia sebut yang ceramah pada saat sekarang ini adalah doktor. Padahal saya tidak kasih tahu doktor, kiai, haji, gitu-gitu embel-embelnya. Gitu. Apalagi Rasul. Jadi Rasul berkata, engkau baca Allahumma shalli ala Muhammad. Itu. Tapi Allah dalam Al-Quran berkata, Muhammad itu dalam Al-Quran yang dimaknai bahwa Sayyidul Bashar, penghulunya manusia. Penghulu kami mesti Sayyidina. Jadi yang mau baca Sayyidina lanjutkan, yang baca Allahumma shalli ala Muhammad tanpa Sayyidina juga persilakan. Tidak usah bertengkar. Yang penting ada dasar. Dasar itu namanya dalil. Dalil itu adalah dasar pijakan beragama. Tapi kalau tidak punya dalil, ini yang perlu didiskusikan. Dan agama itu dalilnya mungkin ayat. Tapi tidak semua masalah ada ayatnya. 2 kalimat syahadat tidak ada ayatnya dalam Al-Quran. Tidak ada. Kenapa Bapak syahadat? Dia bilang, masa Ustadz tidak ada ayatnya syahadat dalam Al-Quran? Tidak ada. Dia bilang, pernah kurasa ku baca? Pasti salah rasa. Tidak ada. Mengeluarkan zakat fitrah beras. Tidak ada hadisnya. Yang ada mengeluarkan zakat fitrah gandum. Kenapa kita beras? Inilah namanya dalil ketiga, kias. Kias itu mempersamakan kedudukan hukum. Kias terbagi 9. Tapi bukan ini yang saya mau bahas, itu 1 semester itu. Kemudian yang ketiga adalah ijma, kebulatan pendapat para ulama. Bulat pendapatnya ulama diketok palu oleh Menteri Agama. 1 Syawal jatuh pada hari sekian. Lapas sama ki muko. Jangan lagi bilang siapa tahu salah. Jadi di situ sudah jelas benar ya. Ya saya mengacaukan nih. Jadi kalau sudah diketok palu 1 Syawal jatuh hari sekian, lapas sama ki. Sudahlah. Karena tidak mungkin mau dibodoh-bodohi, tidak mungkin. Ada majelis ulama. Saya di majelis ulama. Subhanallah, tidak gampang itu masalah hukum itu. Tapi terkadang orang mengecaukan, dikasih tahu 1 Syawal hari Senin, dia bilang hari Ahad. Yang satu bilang hari Selasa. Ini semua mengecaukan yang begini. Coba satu pendapat, taruhlah yakin. Misalnya, pemerintah bilang jatuh 1 Syawal hari Senin. Tapi di situ yakin betul bahwa bukan Senin, hari Ahad. Sana maki, tidak usah puasa lagi.
Tapi jangan lebaran hari Ahad. Nanti hari Seninnya lebaran. Tunda saja 1 hari lebaran. Tidak apa-apa. Supaya nampak persatuan dan kesatuan. Enak kira-kira kalau begitu? Pasti enak. Tapi engkau tahu matojo hati ya senang. Udah di pauwa menantang movie. Itulah membuat kekacauan. Selalu bilang siapa tahu salah. Persoalan asli ijtihad tidak ada istilah salah. Kalau tahu salah masih dapat pahala 1. Tapi kalau benar dapat pahala 2. Jadi Idul Fitri akan datang, ikuti keputusan pemerintah. Setuju? Supaya tidak kacau. Nah, lalu di mana lebarannya? Menurut tadi wakil bupati, malamnya tidak usah keliling. Teriak-teriak karena pandemi. Nah, seandainya tidak pandemi, bagus juga. Cuma itu jangan balapan. Tapi bukan hanya itu Pak Wakil. Termasuk ini anak sekolahan kalau sudah ujian. Anak SMP, anak SMA bonceng 3. Baru rambut disemprot. Baju ditandatangani. Ribarambanna. Nangai buraknea iya. Kabarambanna ditandatangani. Itu. Biar sudah selesai nak karena salih sumpainku lagi semuter. Supaya enggak pepak kasia. Ya Allah ya Rob. Makanya sekarang ini yang bisa menyelamatkan generasi ini dari segi moral, kalau memang tidak mampu mendidik anaknya, titip di pondok pesantren. Jangan dilihat sebelah mata anak pesantren. Anak saya bisa jadi dokter dari pesantren. Adiknya lagi 1 ini lolos ke Mesir dari pesantren. Ada lagi adiknya 1 diminta kemarin untuk lanjut di Yaman dari pesantren. Pak Kapolda pernah ngomong sama saya, Ustadz ada muridnya 30 juz, kasih namanya untuk jadi polisi. Saya bilang ada Pak. Dia bilang bagaimana fisiknya? Tegar. Saya bilang sana rosona. Kurus. Tidak bisa. Jadi memang mesti dipadukan. Fisik juga meyakinkan. Mesti. Jadi dilakukan itu doa dan usaha. Usaha dan doa. Iman, imun, aman. Iman itu keyakinan. Bagaimana bisa yakin? Amalkan Al-Quran, amalkan hadis. Contoh, man qala ba'da sholati subh, siapa yang membaca sesudah salat subuh, salasa marratin, 3 kali dia baca. Wa salasa marratin ba'da sholati subh, dan ba'da sholatil maghribi, dan 3 kali dia baca sesudah salat maghrib. Jadi resepnya 3 sudah subuh, 3 sudah maghrib, dia baca lam yadurrahu syai'un, tidak mungkin diterpa sesuatu, tidak diterpa sesuatu. Ini hadis. Apa yang dibaca? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Coba itu ada ibu-ibu hafal. Ini Abu Bakar As-Siddiq mengajarkan. Umar Ibn Khattab hafal. Dia lihat orang Yahudi bawa racun dari India. Racun ular. Apa kan jonoerang? Racun ular sanna bahayana berbisa dari India. Nah karena saya lihat begitu diambil, dia baca bismillahirrahmanirrahim, dia minum sampai habis. Lalu berkata ambil tempatnya. Bukan racun tapi minuman segar. Ngapai ki apa lah menjusumpai bacana? Tes misi namper pun nak monoki. Asengka makin malibaigong setengah liter nampak tahan napas. Naki coba saya ki baca bismillahirrahmanirrahim yadur nampak inungi. Insyaallah niki okan ki ambulans. Kenapa? Kadar keimanan berbeda. Jadi meskipun baca seperti itu isentongi rong kalenta. Kadar keimanan sampai di mana? Abu Bakar mau dicontoh tidak bisa. Abu Bakar biar juga tidur berzikir. Biar tidur berzikir. Kalau tidur dia bilang Allah, Allah, Allah. Atinrom yang jauh. Allah. Ya potosi di apalagi nenek-nenek nan matinro na bukan Allah kedengaran. Apa na obi apa. Apa? Cucunya dia panggil. Ya Allah ya Rob. Jadi beda kadar keimanan. Jangan contoh. Tadi bismillahirrahmanirrahim. Amalkan sudah subuh, sudah maghrib. Kemudian kata Rasul, Aisyah, kumpulkan kedua telapak tanganmu.
Kau baca qul huwallahu ahad 3 kali, lalu kau tiup, lalu kau usapkan ke bagian tubuhmu yang mampu kau raba. Tidurlah engkau aman dari 2 bahaya. Bahaya lahiriah dan bahaya batiniah. Batiniah tidak dilihat oleh kasat mata, termasuk ilmu sihir dan corona. Nah, sudah baca itu, jalani imunnya. Itulah protokol kesehatan. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, itu kan. Indonesia, Pak. Indonesia tidak mungkin merdeka, tidak mungkin kalau akal. Kenapa? Belanda, Jepang, Nippon, Portugis memakai senjata mutakhir. 3 kilometer belana kule magina bunuh. Senjata mutakhir. Indonesia, nenek-nenek kita, kakek kita hanya pakai senjata ala kadarnya. Bambu 2 meter lah buna, diruncing ujungnya. Tapi karena keyakinan, hakul yakin, dorongan iman, dia berkata Allahu Akbar, kondam Belandaya. Dia buru itu Belanda itu dan ditancapkan bendera merah putih. Itulah NKRI. Jadi keyakinan. Ya Potosi di tepuk madodong. Nak kena koha. Ya, jadi mesti harapan. Dosaku banyak, tapi saya yakin lebih banyak pengampunan Allah. Dosaku besar, tapi aku yakin lebih besar pengampunan Allah. Itu namanya hakul yakin, karena tergantung dari harapan hamba. Terakhir, hari Selasa tadi Allahumma shalli ala hari Rabu istighfar. Istighfar itu astagfirullahaladzim, Rabu. Supaya kita bisa rendah hati kalau bagus ini. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, bukan astagfirullah. Astagfirullah. Ya mujibah du'a, bukan ya mujibu. Ya mujibat du'a as-sailin. Jadi astagfirullah, Bu, apa tadi, Bu? Astagfirullah atau astagfirullahu? Astagfirullah. Kalau astagfirullahu, Allah yang disuruh tobat. Astagfirullahu. Kata Allah, ngapa nak disuruh tobat? Nah, kau untuk biasa nu coba lah saat na taubat turi kajang tas 0,5 kilo nampak talam mali ko. Astagfirullah, bukan astagfirullahu. Hari Kamis tasbih. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Si sabu. Nah, kadang-kadang budu Ustaz. Kalau panjang hilangkan wa bihamdihi. Cukup subhanallahil azim. Subhanallahil azim. Masih panjang, adim juga hilangkan. Cukup subhanallah, 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 subhanallah. Masih panjang, aja nemu baca. Karena tidak mungkin dikurangi. Sube. Mana sube? Mesti subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Kalau dilakukan ini bersih hati, dia tawadu. Dia merasa rendah hati. Dia tahu menghargai sesama. Apatah lagi kalau keseringan baca Quran. Jadi situasi pandemi sekarang, kembalilah buka-buka Quran. Susah ekonomi, baca-baca suratul Waqiah. Ya, baca suratul Waqiah. Man qara'a suratul Waqiah fi kulli lailatin lam tusibahu fakatun abada. Siapa orang membaca suratul Waqiah setiap malam, tidak mungkin diterpa kemiskinan selamanya. Masya Allah. Kacau rumah tangga, tidak romantis rumah tangganya. Keseringanlah baca surah Rahman. Itu Pak, surah Rahman indahnya luar biasa. Semua diakhiri huruf nun. Nun terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan. Semua nun, indahnya Al-Quran. Qul a'udzu birabbin nas, pernahkah Bapak pikirkan itu? Semua diakhiri huruf terakhir dengan sin. Al-Quran ini 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat.
jumlah hurufnya mulai dari huruf ba, bismillahirrahmanirrahim, sampai minal jinnati wan nas, huruf sin terakhir, jumlah hurufnya itu 1.027.000. Kalau tidak percaya, hitung sebentar kalau pulang. Qul a'udzu birabbin nas semua diakhiri dengan huruf sin. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sekian dan demikian, maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas seluruh perhatiannya. Kalau kebenaran pasti datang dari Allah. Saya memisahkan diri dari depan karena tarawihnya saya 20 rakaat, Pak, bukan 8. Tadi sudah 10 saya karena sempat saya 2 rakaat di sini sendiri. Kenapa saya tarawih duluan? Karena saya tahu 8 di sini. Dan saya sudah sekian tahun 20. Saya tidak berkata salah 8. Jangankan 8, Pak, 2 rakaat saja berpahala. Jadi terserahlah. Kalau di Masjid Nabawi di Madinah pernah tarawihnya 36 rakaat. Olehnya itu di 10 terakhir ini tambah-tambahlah salatnya, Pak. Dalam arti sudah sekarang 8 tambah witir, cobalah sebentar tengah malam bangunlah sebelum sahur. Sebelum sahur salat lagi lah 2 rakaat. Ibu, pernah ada yang nanya saya, kemarin-kemarin dia bilang, Ustadz, bagaimana itu suami istri yang junub? Junub habis hubungan suami istri, belum sempat mandi junub, imsak. Belum mandi imsak. Bagaimana itu, Ustadz? Saya bilang tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Junub lewat imsak tidak masalah. Yang masalah itu sementara berbuat junub ketemu imsak tidak berhenti. Itu masalah. Sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.